Ya, halo adik-adik. Hari ini kita akan belajar topik yang sangat penting untuk soal TBI, yaitu tenses. Yang mana kita tahu bahwa berlatih itu sangat diperlukan untuk persiapan kita perang ya, untuk soal TBI. Nah, yang perlu diingat adalah ikuti video ini dan coba untuk konsentrasi, karena yang dibutuhkan dalam menjawab soal itu yang paling terpenting adalah konsentrasi. Dan ketika kalian mencoba untuk menjawab soal, usahakan pergunakan waktu sebaik mungkin ya. Ingat, waktu singkat untuk berkonsentrasi dapat menentukan masa depan kalian. Nanti kalian kalau ingin santai bisa setelahnya ya, tapi untuk menjawab soal yang diperlukan adalah konsentrasi. Karena jika kalian tidak konsentrasi, persiapan kalian selama berbulan-bulan atau mungkin 1 tahun akan sirna. Silahkan ikuti videonya, pahami dan cermati. Terima kasih. Jawaban untuk soalnya adalah B, waved. Kenapa? Karena kita bisa lihat di soalnya. Andy blank at me when he saw me at the airport. Ada 2 klausa di sini. Yang pertama, Andy melakukan sesuatu ya kepada saya ketika dia melakukan sesuatu kepada saya di airport, bandara. Nah, kita bahas klausa yang kedua untuk dapat menjawab klausa yang pertama. Bagaimana caranya? Dengan menentukan apa subjek dan kata kerjanya. Bisa dilihat di sini. Subjeknya adalah he. Kemudian kata kerjanya adalah saw. Yang mana saw adalah kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerja bentuk pertama adalah see, kemudian kata kerja bentuk keduanya adalah saw, kata kerja bentuk ketiganya adalah seen. Yang mana artinya melihat. Nah, di sini kata kerjanya adalah saw, melihat, berarti terjadi di masa yang lampau karena menggunakan kata kerja bentuk kedua. Tinggal dicari di sini yang mana kata yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau ini kata kerja bentuk pertama ya, kata kerja bentuk pertama, terus ditambah s. Salah ya, bukan ini jawabannya. Kemudian kalau kita lihat yang C, itu ada to be, to be-nya is, baru ditambah kata kerja yang dikasih ing ya, is waving ya, bukan jawabannya. Kemudian yang D, itu ada auxiliary verb yaitu has, kemudian ditambah kata kerja bentuk kedua atau ketiga, sama saja ya. Nah, tapi bukan ini jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang selaras dengan klausa yang di depannya ya. Jadi Andy melambai kepada saya ketika saya melihatnya di bandara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, waved. Ya, untuk soal yang selanjutnya, bukan hanya memperhatikan dari klausa yang kedua atau klausa yang pertama, tapi
perlu diperhatikan juga artinya, ya, maknanya, sehingga kita dapat menentukan tensesnya, ya. Cara cepatnya saja, langsung baca saja. The students are playing in the yard now. Berarti artinya siswa-siswa sedang bermain di lapangan sekarang. Karena mereka, nah di sini semua artinya adalah sedang mengerjakan tes, telah mengerjakan tes. Nah, yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Sudah menyelesaikan tes. Kenapa? Karena mereka dapat sedang bermain di lapangan. Itu artinya mereka sudah menyelesaikan tes atau baru saja menyelesaikan tes. Oke, untuk soal selanjutnya masih tentang tenses. Nah, mari kita lihat soalnya. I blank the street when it began. Mari kita artikan. Saya, nah, ada pilihan di sini ya. Bisa sedang berjalan, sudah berjalan, sedang tapi dalam waktu yang lampau berjalan, ya. Jalan ketika, maksudnya it ini cuaca ya. Mulai hujan. Nah, mari kita lihat di klausa yang pertama dengan klausa yang kedua. Nah, untuk klausa yang kedua, subjeknya adalah it ya. Kata kerjanya adalah began, yaitu mulai, yang mana dia adalah kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua. Nah, tipsnya adalah ketika menghadapi kalimat seperti ini, kalimat pertamanya pasti, past continuous tense ya, pasti kalimat past continuous tense. Kenapa? Karena terjadinya hujan yang mana di waktu yang lampau itu terjadi ketika dia sedang berjalan, tapi berjalannya di waktu yang lampau. Berarti ini berlangsung lebih lama dibandingkan yang ini. Yang ini misalnya hanya berlangsung 1 detik misalnya, ya, mulai hujan. Yang ini pasti lebih dari 1 detik. Jadi kejadian ini terjadi, kemudian di sela-sela kejadian ini terjadi ada kejadian ini. Nah, itu masuknya ke dalam past continuous tense, yang mana rumusnya adalah subject ditambah to be. To be-nya harus yang past ya, was atau were. Baru ditambah verb ing atau kata kerja bentuk ing. Berarti yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Was walking down. Kita sudah membahas beberapa soal tentang tenses. Saya harap kalian dapat memahaminya ya, penjelasannya. Kalau belum paham, silahkan dibaca-baca lagi pembahasan tentang tenses. Sebenarnya tidak perlu hafal, tidak perlu mengingat semua, tapi yang paling terpenting adalah peka terhadap setiap tenses yang ada. Cara cepatnya adalah untuk dapat menentukan tenses apa yang tepat adalah dengan menentukan part of speech. Apa itu part of speech? Yaitu menentukan statusnya. Apakah dia kata kerja, apakah dia kata benda, apakah dia kata sifat, dan menentukan strukturnya ya. Urutan-urutannya ya, sesuai dengan tenses yang sudah kita pelajari. Itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa.